Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi yang selanjutnya yaitu skill digital atau keterampilan digital yang akan dipaparkan oleh Bapak Profesor Insinyur Dana Indra Sensusi, MLis PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami kecakapan digital. Jadi ini penting sekali bagi aparatur pemerintah terkait dengan kecakapan digital, karena ini merupakan fondasi dari transformasi digital. Dan transformasi digital ini buat kita adalah hal yang sekarang sudah kita lakukan sejak tahun 2003 dengan adanya Inpres nomor 3 tahun 2003, yaitu penerapan TIK di dalam pemerintahan. Mungkin kita semua pernah melihat atau merasakan situasi di mana kita merasa mengalami kesulitan di dalam pengadaan hardware dan software, sehingga apa yang kita lakukan terasa tidak efektif, ya. Mungkin salah di dalam memilih peralatan yang akan kita gunakan, ya, baik itu peralatan dalam bentuk hardware maupun software. Yang kedua, mungkin kita juga merasa was-was terhadap keamanan dan dari data dan informasi kita. Misalnya mungkin kita was-was tentang data kita yang sekarang kita banyak menyimpan data misalnya di dalam di sistem informasi perbankan, ya, di mana semua data ada di sana, data pribadi kita. Mungkin kita merasa was-was juga, apakah memang data kita cukup aman atau tidak, ya. Jadi itu adalah mungkin hal yang sering kita rasakan hari ini. Kemudian kalau kita lihat tren sekarang luar biasa, maraknya korban hoax itu hampir setiap hari kita mungkin mendapatkan berita-berita hoax itu, ya. Jadi, nah ini kenapa ini semua itu bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama mungkin karena memang kita kurang memahami literasi digital itu, ya. Kita tidak memiliki keterampilan digital. Oleh karena itu pentingnya materi hari ini yaitu tentang bagaimana kita memahami keterampilan digital ini, ya. Nanti kita akan bahas apa saja yang menjadi kecakapan digital ini, ya. Kemudian kalau kita lihat dari apa yang akan kita sampaikan, kita bahas pada hari ini adalah kita bisa bagi ada dua kelompok, ya. Yang pertama terkait dengan introduksi pendahuluan tentang memahami kecakapan digital, mulai dari Indonesia Emas, ya, tahun 2045, ya. Kemudian objektif keberhasilan memahami kecakapan digital, pentingnya kecakapan digital bagi aparatur daerah digital, peraturan dan perundang-undangan yang memayungi, ya, agar supaya kita mematuhi peraturan perundang-undangan itu, agar supaya kita tepat pada jalur kita, ya, kita netral, ya, kita mendukung transformasi digital yang ada di negara kita ini, ya. Dan yang kelima adalah definisi kecakapan digital. Yang kedua adalah terkait bagaimana penerapan kecakapan digital ini bagi aparatur pemerintah. Jadi kita lihat ada 4 level. Yang pertama mungkin kita akan menerapkan kecakapan digital itu di dalam organisasi. Kemudian kita turun kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menerapkan kecakapan digital ini sesama aparatur pemerintah. Dan yang terakhir adalah kecakapan digital bagi aparaturnya untuk diri sendiri.
Jadi itu inti daripada materi hari ini. Kemudian coba kita memahami kecakapan digital ya. Jadi kita lihat bahwa nanti tahun 2045 kita akan berumur 100 tahun negara kita ya. Jadi itulah kesempatan kita meraih yang kita sebut dengan Indonesia Emas. Jadi diprediksi bahwa kita tahun 2045 akan sama dengan negara-negara yang sudah maju ya. Nah, untuk mencapai itu perlu dilakukan tadi semua aparatur pemerintah, yaitu mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini ya. Jadi pertama, birokrasi yang modern itu satu harus berbasis elektronik ya. Yang kedua, kalau kita lihat pemerintah sekarang, birokrasi kita sudah memanfaatkan elektronik dalam sehari-hari. Jadi nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian yang namanya aparatur pemerintah itu yang mungkin tidak bisa menggunakan tadi ya device-device yang berbasis elektronik itu ya, karena ini sudah menjadi kebijakan kita yang kita sebut dengan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ya. Jadi ini birokrasi yang modern cirinya adalah elektronik. Yang kedua, profesional ya. Jadi ASN-nya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya ya. Nah, itu yang diharapkan bahwa kita harus profesional. Dan yang ketiga, berdaya saing ya. Jadi pekerjaan kita makin lama makin kompleks ya. Apa yang kita hadapi sehari-hari makin lama makin kompleks. Nah, ini bagaimana seorang ASN atau aparatur pemerintah itu bisa mengatasi, menyelesaikan pekerjaan itu yang makin lama makin kompleks. Jadi kita mempunyai suatu kapabilitas, mempunyai suatu kemampuan berdaya saing dengan yang lain. Jadi ini adalah salah satu ciri dari birokrasi yang modern. Oleh karena itu, SPBE itu merupakan suatu komitmen kita bersama ya. Jadi komitmen nasional secara konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan apa? Kecakapan digital bagi para aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi ini SPBE ini adalah suatu hal yang mungkin sekarang lagi banyak dilakukan di seluruh pemerintahan di Indonesia. Sebenarnya konsep SPBE ini sudah lama Bapak Ibu sekalian, yang dulu dikenal namanya e-government ya, kemudian berubah namanya sekarang terminologi itu menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Jadi ini adalah suatu komitmen pemerintah untuk mendorong agar supaya tadi kita menjalankan pemerintahan itu ya setidaknya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya, sehingga tadi cita-cita kita ya melalui transformasi digital itu bisa mencapai Indonesia Emas tadi ya. Kita bisa memiliki suatu pemerintahan yang cerdas nantinya ya, masyarakat kita cerdas ya, kemudian ekonomi kita juga berbasis digital yang akan menuju smart ekonomi. Jadi 3 fondasi ini yang menjadi dasar kita untuk mencapai Indonesia Emas tadi. Nah, objektif keberhasilan dalam pemahaman kecakapan digital yang satu adalah diharapkan kita memiliki pemahaman mengenai kecakapan digital. Jadi itu objektif kita ya, diharapkan Bapak Ibu sekalian semuanya bisa memiliki pemahaman tentang kecakapan digital ini. Yang kedua, mengenali berbagai persoalan yang akan muncul akibat minimnya kecakapan digital ini. Karena kalau kita tidak memiliki kecakapan dalam digital ini, tentu akan banyak persoalan-persoalan yang akan muncul. Nah, resiko-resiko itu yang mesti kita tahu. Nanti akan kita bahas resiko-resiko apa yang akan muncul jika seorang ASN ya tidak memiliki kecakapan digital itu ya. Dan yang ketiga tentunya kita harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kecakapan, sesuai dengan etika, sesuai dengan budaya, dan netral dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Jadi diharapkan seorang ASN bisa mendukung adanya suatu transformasi digital. Yang kedua, kita harus netral ya dalam memanfaatkan teknologi informasi. Oke,
Oke, kita lihat sekarang satu persatu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana penerapan kecakapan digital itu dibagi aparatur pemerintah di era digital ini ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini di era digital yang ditandai ada perkembangan teknologi ya, teknologi mulai dari industri titik satu, kemudian berkembang industri titik dua dan seterusnya sampai sekarang kita masuk dalam era industri 4.0. Nah, ini kita lihat perkembangan teknologi luar biasa dan ini yang menyebabkan munculnya istilah baru yang kita sebut dengan hyper connectivity ya. Jadi tadi hubungan kita, komunikasi kita satu dengan orang lain. Nah, sekarang luar biasa ya, bisa lebih dari satu orang ya. Jadi dengan menggunakan di berbagai macam format ya, mungkin pakai email, pakai telepon dan lain sebagainya. Sehingga ke depan ini berkembang tidak hanya manusia dengan manusia, tetapi dengan device, dengan peralatan ya. Jadi ini membentuk konektivitas antara orang ya dengan organisasi, jadi organisasi dengan organisasi yang lain, mesin ya dengan mesin, orang dengan mesin, teknologi seluler dan Internet of Things. Nah, ini yang kita sebut hyper connectivity ya. Jadi kita serba terhubung. Nah, ini yang menjadi acuan kita juga di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Diharapkan bahwa suatu organisasi itu juga berkolaborasi dengan organisasi yang lain ya. Jadi ini terhubung ya, interoperabilitas antara satu sistem dengan sistem yang lain ya. Nah, inilah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan kita bahwa perubahan dari sistem ini, mekanisme perubahan sistem dan mekanisme tentang bagaimana organisasi itu dirancang sekarang sudah berubah Bapak Ibu sekalian. Banyak, apakah kita tetap desentralisasi apa sentralisasi, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Nah, sekarang tren yang disebut dengan kita bekerja di remote area, seperti yang kita lihat banyak nomad ya, atau pelaku-pelaku e-commerce yang kerjanya di daerah Canggu di Bali gitu ya, tapi mereka untuk bekerja di perusahaannya yang ada di Amerika. Jadi cara berinteraksi juga akan berubah ya. Jadi bagaimana masyarakat mendapatkan layanan juga berubah Bapak Ibu sekalian ya. Yang dulu masyarakat harus datang ke kantor layanan, sekarang tidak perlu. Jadi pemerintah sudah menyediakan suatu layanan publik ya, layanan publik masyarakat, dan layanan kita makin lama juga makin mendekat kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang mungkin tinggal di remote area, tinggalnya itu sekarang mendapatkan layanan yang sama dengan yang lain ya. Jadi beberapa kabupaten kota sudah menerapkan layanan-layanan tadi ya. Jadi tidak harus masyarakat yang jauh itu harus datang ke kota, kemudian antri dan sebagainya. Sekarang bisa kita lakukan dengan menggunakan sistem ya. Jadi ini cara untuk kita melayani masyarakat juga berubah ya. Jadi ini terkait dengan perubahan-perubahan di era digital ini. Kemudian setelah kita memahami kecakapan digital, diharapkan bahwa nanti aparatur pemerintah itu dapat menggunakan teknologi ini bisa agar supaya mereka lebih produktif ya, beretika, penuh tanggung jawab, dan ini sesuai dengan regulasi yang ada yang sudah ditetapkan, misalnya PP nomor 42 tahun 2004 ya, tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil ya. Dan ini juga sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah ya, Republik Indonesia nomor 53 2010 tentang disiplin pegawai negeri, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, tentang pegawai aparatur pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa ya. Jadi ini diharapkan bahwa setelah kita bisa memahami kecakapan digital itu, diharapkan kita bisa lebih bekerja secara produktif ya, beretika dan penuh tanggung jawab ya. Dan ini yang sesuai dengan harapan kita yang sudah
dalam peraturan pemerintah. Nah, kalau kita bicara kecakapan digital, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya kemampuan dasar ya, kecakapan dasar yang harus kita miliki? Satu adalah kemampuan menyeleksi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kecakapan dalam memilih, memilah berbagai data dan informasi dari berbagai macam sumber yang diakses itu adalah kemampuan dasar ya, kemampuan menyeleksi, kemampuan menilai kebermanfaatan bagi organisasi, apakah informasi itu, data itu bermanfaat nggak bagi organisasi, bagi masyarakat, bagi rekan kerja, bagi diri sendiri ya, agar supaya transformasi digital itu dapat terwujud dengan baik. Nah, itu adalah kemampuan yang dasar yang pertama. Yang kedua apa? Kemampuan tentang memahami, kecakapan memahami ya, kecakapan memahami data dan informasi yang sudah diakses tadi, apakah sesuai dengan tupoksi dan etika aparatur pemerintah ya, dan ini sejalan dengan urgensi transformasi digital bagi pembangunan Indonesia. Dan yang ketiga, setelah kita mampu memahami, kita diharapkan memiliki kecakapan menganalisis, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi menganalisis permasalahan, menganalisis tantangan yang muncul yang terkait dengan transformasi digital, sehingga kita mampu melihat apa sih dampak positif dari data dan informasi itu, apa dampak negatif dari data dan informasi itu ya. Kemudian selanjutnya kecakapan yang perlu kita miliki adalah kecakapan memverifikasi ya, kecakapan dalam melakukan konfirmasi silang, apakah informasi data itu benar atau itu, kita perlu konfirmasi silang ya, dengan sumber-sumber yang mungkin sumber lain yang dapat dipercaya. Nah, agar supaya apa? Agar tujuan transformasi itu dapat didukung oleh masyarakat, sehingga masyarakat kita tidak terjebak oleh hoax tadi ya, hoax ya. Dan yang terakhir tentunya kecakapan di dalam berpartisipasi ya. Jadi kecakapan untuk berperan aktif, berinisiatif, bekerja sama di berbagai macam forum, komunitas, kegiatan masyarakat secara etis melalui aplikasi dan media sosial. Jadi ini adalah 5 kecakapan dasar, mulai kecakapan seleksi, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, dan kecakapan berpartisipasi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, Bapak-Ibu sekalian, kecakapan itu kita lihat bahwa kecakapan digital itu setidaknya bisa kita terapkan pada tadi ya, level organisasi, level masyarakat ya, kemudian kita bisa lihat sesama aparatur dan pada diri sendiri. Jadi itu yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa kecakapan kita itu bisa kita terapkan pada organisasi ya. Kita harus tahu bagaimana menerapkan kecakapan kita itu dalam organisasi, dalam masyarakat ya, dalam sesama aparatur dan bekerja sehari-hari dan pada diri sendiri. Itu memang ini digunakan untuk mewujudkan tentang transformasi, mempercepat transformasi digital dengan melalui suatu program yang kita sebut dengan SPP, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu sekalian, di level organisasi apa sih sebenarnya kecakapan yang kita perlukan. Satu adalah cakap memilih perangkat keras dan perangkat lunak ya. Di sini diharapkan bahwa aparatur pemerintah diharapkan mampu memahami fungsi dan memilih perangkat keras dan lunak sesuai dengan tupoksi mereka ya. Jadi tupoksi Bapak Ibu sekalian kan sudah tahu tupoksinya apa dan bagaimana Bapak bisa memilih perangkat yang sesuai ya. Jangan sampai kita terjebak bahwa ini sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi karena lihat kanan kiri sehingga apa yang kita tadi akuisisi yang kita beli itu tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah cakap dalam memproteksi perangkat digital. Dan kita harus sadar Bapak Ibu sekalian, seorang ASN itu adalah menjaga data dan informasi masyarakat ya, karena masyarakat percaya data dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu kita menjaga amanah ini agar supaya bagaimana data dan informasi individu masyarakat itu bisa kita proteksi ya. Jadi ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama ya, bahwa
setiap ASN harus memiliki pemahaman yang baik tentang proteksi perangkat digital ya. Selain perangkat digital, di dalamnya ada data dan informasi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kecakapan apa? Cakap dalam penggunaan mesin pencari informasi ya. Jadi diharapkan bahwa nanti aparatur pemerintah mampu mengoptimalkan mesin pencari ini sehingga bisa menghemat waktu ya dalam mencari informasi, menghemat waktu dalam melakukan analisis yang kita butuhkan. Dengan mendapatkan informasi yang lebih banyak melalui mesin pencari, kita akan mudah melakukan tadi analisis seperti yang kita lihat saat ini ya. Jadi kita sekarang banyak mungkin pekerjaan kita menulis seperti mahasiswa menulis skripsi, menulis tesis, itu dimudahkan oleh mesin pencari ini ya. Dan yang keempat adalah cakap dalam memahami blockchain. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi aparatur pemerintah diharapkan memahami teknologi blockchain yang akan membawa perubahan signifikan dalam keamanan cyber, optimasi proses birokrasi dan integrasi layanan kepada masyarakat. Jadi layanan kita mungkin saat ini masih terpisah-pisah ya, ada layanan tentang administrasi kependudukan, ada layanan kesehatan. Mungkin ke depan nanti ini perlu kita integrasikan ya. Jadi satu dengan menggunakan apa? Konsep blockchain tadi ya. Kemudian resikonya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau pada level organisasi kita memiliki kecakapan digital yang minim. Tadi ya, yang satu kita lihat adalah ketidakefisienan di dalam tadi melakukan akuisisi perangkat keras atau perangkat lunak ya. Jadi mungkin ini menjadi hal-hal yang sering kita lihat sehari-hari ya. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh ASN ini? Yang pertama, melakukan riset dan survei kebutuhan. Yang kedua, membandingkan ya, melakukan testing, mengevaluasi perangkat keras atau perangkat lunak itu, mencari rekomendasi para ahli mana nih yang lebih baik, perangkat ini atau perangkat ini ya. Karena perangkat-perangkat digital umumnya perangkat yang mahal, apalagi suatu organisasi yang besar ingin mendapatkan atau mengakuisisi, membeli suatu perangkat hardware yang sangat mahal. Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita harus melakukan survei dan lain sebagainya, melakukan riset yang mendalam sehingga keputusan kita ambil itu adalah keputusan yang tepat. Yang kedua, misalnya proteksi perangkat digital device. Kalau kita minim kecakapan kita, apa yang terjadi? Keamanan data dan informasi terancam. Oleh karena itu, setiap ASN harus menggunakan tadi software antivirus, firewall ya, agar supaya tadi device itu tidak mudah diserang oleh virus dan macam serangan yang berasal dari luar yang mungkin kita tidak bisa kontrol. Yang kedua ya, kita harus menggunakan password yang menggunakan kombinasi huruf, angka dan simbol ya, untuk mempersulit orang masuk ke dalam sistem kita. Yang ketiga, kita harus mengupgrade software secara berkala. Jadi ini penting. Tapi kenapa harus mengupgrade software secara berkala? Karena mungkin pengembang software yang lama itu, versi yang lama itu sadar bahwa ada kekurangan-kekurangan dalam kelemahan-kelemahan termasuk keamanan dalam sistem itu, sehingga mereka memperbaiki sistem itu, sehingga kita perlu mengupdate software secara berkala. Mesin pencari, apa risikonya kalau kita memiliki minim tadi risiko kecakapan itu? Informasi yang mungkin kita dapat tidak akurat, tidak up to date atau bahkan salah ya. Oleh karena itu diharapkan setiap ASN mampu memanfaatkan tadi mesin pencari ini ya. Jadi kita harus mempelajari, memahami konsep ya, alat mesin pencari, melakukan verifikasi, validasi sumber informasi, mengecek nama domain dan lain sebagainya ya. Oke, ini contoh bagaimana kita bisa meningkatkan ya, optimisasi dari mesin pencari ya. Jadi sebenarnya di dalam mesin pencari itu banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi dengan berbagai macam fitur yang disediakan ini, sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih baik lagi ya. Kemudian pada level masyarakat ya, kecakapan dalam memilih dan menggunakan aplikasi percakapan, kecakapan dalam
penggunaan jejaring pertemanan ya. Jadi aparatur pemerintah bijak dalam menggunakan sosial media untuk bekerja secara adil, objektif dan tidak bias, tidak memihak, bebas intervensi, bebas pengaruh dan tidak diskriminatif ya. Kemudian resikonya apa? Bapak berikan kalau kita tadi memiliki kecakapan yang minim, tadi tidak efektifnya komunikasi, koordinasi, tugas, bahkan kebocoran data. Oleh karena itu, seorang ASN harus menggunakan aplikasi yang sesuai dengan standar, yang sesuai dengan kebijakan organisasi, membatasi penggunaan ya sesuai dengan tupoksi. Jadi kalau memang tupoksinya itu ya jangan menggunakan aplikasi untuk kebutuhan yang lain ya. Anda gunakan sesuai dengan tupoksi. Kemudian penggunaan jejaring pertemanan, apa resikonya? Reputasi profesional kita akan rusak. Terjadi pelanggaran etika, kebocoran data pribadi ya. Jadi mungkin ini yang akan kita hadapi nanti. Oleh karena itu, seorang ASN harus profesional, menghormati aturan di dalam sosmed ya, menyeleksi permintaan pertemanan, hindari memposting konten yang tidak sesuai dengan profesi dan tugas pemerintahan Anda. Jadi kalau memang itu Anda bekerja di kantor, ya gunakan untuk keperluan kantor ya, jangan gunakan yang untuk yang lainnya. Nah ini contoh ya yang terjadi kita lihat sehari-hari ya, banyak di sosial media di seseorang mengirim suatu file namanya APK yang kalau kita klik itu akan menangkap semua data dan mungkin akan membaca semua data yang ada di dalam device kita ya. Oleh karena itu setiap ASN harus cakap dalam menggunakan device ini ya. Di level aparatur, sesama aparatur pemerintah, kecakapan apa yang harus kita miliki? Cakap dalam berkolaborasi, cakap dalam menggunakan wifi ya. Di tempat publik ini bahaya Bapak sekalian, penggunaan wifi yang apalagi tanpa password ya, itu mungkin ada seseorang yang iseng akan menangkap apa yang Anda lakukan di dalam device Anda ini ya. Yang ketiga, cakap menggunakan simbol atau emoticon ya dalam percakapan digital. Misalnya jangan hindari penggunaan huruf kapital semuanya ya. Oleh karena itu diharapkan aparatur pemerintah perlu memiliki diversity skill ya untuk bekerja sama dengan keragaman usia, keragaman gender, keragaman ras, keragaman etnis, agama, budaya ya. Nah ini semua yang harus kita perhatikan. Kemudian risikonya kalau kita minim disibu? Terhambatnya proses kerja ya, terganggunya jadwal dan target ya, dalam berkolaborasi. Penggunaan wifi, apa risikonya? Kehilangan data yang sensitif, kehilangan data yang rahasia ya, terjadi serangan malware ya. Nah ini ada risiko-risiko yang harus kita hadapi. Sehingga langkah konkret misalnya di dalam penggunaan wifi ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang ASN? Yang pertama, fitur komputer sharing dinonaktifkan ya, jangan di-on-kan ya, sehingga kita tidak kita tidak share sesuatu yang dilakukan secara otomatis. Pastikan bahwa Anda mengakses HTTPS ya, jangan cuma HTTP ya, karena ini HTTPS akan lebih secure ya, mempunyai sertifikat SSL certificate ya. Mengaktifkan firewall, antivirus ya. Waspada membuka tautan lampiran yang tidak dikenal ya. Dan ini adalah kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah untuk sesama. Dan di contoh kalau kita lihat ya, penggunaan wifi itu seseorang bisa tadi sniffing ya, bisa menangkap apa yang terjadi dalam traffic itu ya. Kemudian untuk diri sendiri ya, cakap melindungi identitas dan data pribadi ya, pribadi digital. Nah ini yang data dan pribadi yang kita kelola itu kan sebenarnya data pribadi masyarakat. Nah ini harus kita wajib melindungi data itu. Cakap untuk pelindungan diri atas penipuan digital. Nah, sekarang banyak sekali penipuan yang hampir setiap hari mungkin akan muncul ya. Ada telepon yang tidak dikenal dan lain sebagainya. Cakap melindungi rekam jejak digital ya. Jadi ini hati-hati Bapak sekalian, sekali kita memposting di situ akan terekam seterusnya. Ya, jadi ini kita mesti wise di dalam tadi. Oleh karena itu pola pikir, pola rasa, pola tindak yang berhasil dari diri sendiri akan memberikan dampak yang signifikan, kesadaran untuk meningkatkan kecakapan dan dapat dijadikan gaya hidup long life learning ya bagi aparatur pemerintah untuk mewujudkan
tahun 2045. Ya. Nah, ini adalah resiko ancaman ya terhadap kalau kita tidak memiliki kemampuan kecakapan digital ini. Oleh karena itu, kita mesti wise dalam memilih platform digital yang jelas, yang bertanggung jawab, membaca term of condition sebelum kita menginstall suatu program aplikasi baru. Kita harus baca benar itu term of condition, menghindari menampilkan informasi pribadi sensitif secara online. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak sekalian ya. Jadi ini mengidentifikasi modus penipuan digital, menghindari klik tadi ya, file-file yang nggak jelas dari mana sumbernya, itu yang harus kita lakukan oleh aparatur pemerintah. Nah ini kita harus mampu pastikan bahwa di dalam perangkat lunak kita tahu ya fungsi-fungsi apa yang ada di dalam sistem tersebut ya. Jadi setiap aparatur pemerintah akan menjadi garda terdepan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang adil, yang netral, tidak diskriminatif, sehingga akan menjadi panutan masyarakat ya, panutan organisasi, instansi di mana aparatur pemerintah itu bertugas dan sesama aparatur pemerintah. Oke, jadi ini tabelnya nanti tadi dirangkum di dalam suatu tabel Bapak Ibu sekalian apa yang saya ucapkan, penerapan kecakapan digital pada organisasi, kemudian dalam masyarakat, sesama aparatur, itu dirangkum dalam satu tabel yang disebut tabel mitigasi resiko. Mungkin itu dari saya ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dana atas paparan dan materinya, cukup bagus banget ya Bapak. Berarti ASN sekarang harus cakap di dalam digital ya Pak. Dalam hal ini saya banyak ya sekarang itu selain hoax di mana-mana, apalagi yang tadi Bapak bilang link yang ketika kita pencet ternyata dana kita habis. Sekarang lagi musim ya Pak, ini kalau nggak salah link undangan loh peserta. Ini link undangan yang tiba-tiba kita buka, ternyata dana kita yang akan terbuka. Itu tuh kita harus pintar bercakap. Oke, bagaimana untuk menyikapinya, mungkin Bapak perlu ya, kalau yang link itu memang yang harus kita lakukan, kita harus hati-hati link itu dari siapa. Kalau link itu dari orang yang tidak kenal ya, mungkin sebaiknya jangan diklik. Jadi kita harus jelas ini sumbernya siapa yang membuat itu. Jadi kita harus paham dulu siapa yang melakukan sharing ini ya. Kalau sumbernya nggak jelas, sebaiknya jangan. Terutama untuk yang Android, yang file-file APK itu berbahaya sekali. Kalau Anda klik akan membaca semua yang ada, informasi yang ada di device Anda. Jadi yang jelas itu Anda harus tahu dari siapa itu ya, konteksnya apa. Dan dibaca aja filenya itu, kan kelihatan nama filenya itu. Oke, baik Bapak. Bapak, sebelum kita melanjutkan, ini ada di kolom Q&A Pak, pertanyaan dari Bapak Muiz Ali Pak. Salah satu pertanyaannya itu, apa saja batasan-batasan informasi digital di era demokrasi yang semuanya hampir merasa berhak menyuarakan kebebasan berbicara dan berekspresi? Ya, itu memang di era demokrasi ini luar biasa ya, seseorang itu memiliki kebebasan ya, kebebasan berbicara, berekspresi ya. Yang pasti kita ingat bahwa kebebasan itu harus bertanggung jawab ya. Jadi itu tanggung jawab itu yang penting. Jangan sampai kita memiliki kebebasan berbicara, berekspresi yang sekarang berlebihan ya. Dan itu semua
ada di dalam peraturan kita. Jadi peraturan undang-undang itu yang menjadi panutan kita. Boleh nggak seorang ASN melakukan ini? Boleh nggak seorang ASN melakukan itu? Jadi kalau sepanjang kita tadi mematuhi peraturan undang-undang, insya Allah mungkin kita akan baik-baik saja. Tapi kalau kita tadi melanggar apa yang ada di dalam ketentuan itu akan menjadi resikonya paling tinggi. Ya, kita boleh berbicara ya, tapi itu harus bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ini semua sesuai dengan aturannya ASN. ASN itu berarti ada aturannya, Pak ya, untuk bersikap atau untuk di keterampilan di sini yang di dalam digital. Oke, baik, pertanyaan yang kedua yaitu dari Bapak Budi Irawan. Pertanyaannya itu, saya penyuluh agama, Pak, yang sebagian kegiatannya berbasis digital, tapi saya masih suka merasa takut dan khawatir bila produk penyuluhan digital ternyata menabrak aturan dan atau tantangan sosial yang ada. Pertanyaannya, kecakapan digital apa yang harus saya miliki? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kecakapan digital apa yang mendasar. Ada 5. Kemampuan yang pertama adalah menyeleksi. Ya. Jangan sampai informasi data yang kita sebarang itu tadi mengganggu orang lain. Ya. Jadi itu yang pertama kemampuan menyeleksi. Yang kedua kemampuan bagaimana kita kemampuan menganalisis data itu ya. Dan yang ketiga ada 5 tadi kalau nggak salah kita dalam ini ya. Ada 5 kemampuan tadi yang harus, dan yang terakhir ada kemampuan dari berinteraksi berinteraksi dengan orang lain ya. Dan itu kemampuan dasar 5 itu yang harusnya dimiliki oleh ASN ya, sebagai bapak di lapangan itu harus memahami kelima itu ya, mulai menyeleksi, memilih ya, kemudian menganalisis dan lain sebagainya ya, sampai Anda tidak takut untuk melakukan berinteraksi dengan orang lain, tidak takut. Nah tadi inilah kemampuan dasar seorang ASN, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi apa benar nggak data yang saya akan kirim ini benar atau tidak, diverifikasi dengan sumber-sumber yang lain ya. Kemungkinan kalau ini sudah aman, mungkin Bapak tidak akan menabrak tadi yang ada nilai-nilai sosial yang ada di dalam suatu Bapak bisa berinteraksi dengan menggunakan teknologi digital itu. Ini adalah kemampuan yang kelima. Jadi ini yang harus dipahami oleh setiap aparatur pemerintah dalam mungkin Bapak sebagai penyuluh di lapangan ini. Oke, baik Bapak Prof. Dana, terima kasih atas paparan dan jawaban dari kolom Q&A kita. Nah, acara selanjutnya yaitu kita memasuki video tentang literasi digital yang dipersembahkan dari Kominfo. Selamat menyaksikan.